teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi terapeutik keperawatan dari Ibu Dewi Lestiorini, Askap NS, tentang analisis diri untuk membangun self-awareness. Sebelumnya saya akan menjelaskan, analisis diri adalah proses refleksi yang penting untuk meningkatkan self-awareness. Berikut ada analisis diri saya yang mencakup profil diri, kelebihan, kekurangan, dan cara meningkatkan self-awareness. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke profil diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Monica Rosiana Dewi. Saya berasal dari Sragen. Saya lahir di Surakarta pada 22 Oktober 2005 dan sekarang ini saya berusia 18 tahun. Pendidikan saya sedang menempuh pendidikan S1 keperawatan dan saat ini sedang berada di semester 2 pada Universitas Kusuma Husada Surakarta. Minat saya suka menonton film, mendengarkan musik seperti musik bergenre rock dan pop, dan juga seperti musik Inggris. Saya kurang suka musik Indonesia, dan saya suka memasak, dan saya sangat menyukai kucing. Tujuan dalam melakukan pendidikan ini supaya saya dapat menjadi orang yang lebih baik dan berwibawa, serta saya ingin menjadi wanita yang penuh karir dan dapat membanggakan kedua orang tua ke depannya, dan juga dapat menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan dapat membantu semua manusia. Untuk yang kedua adalah kelebihan diri saya. Kelebihan saya adalah dapat berkomunikasi dengan baik, kemampuan analisis yang kuat, kreatif, ya lumayan kreatif, walaupun kadang tidak kreatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah. Saya selalu aktif dalam belajar kelompok, dan motivasi tinggi untuk mencapai tujuan. Serta saya sangat cepat dalam beradaptasi pada suatu tempat. Jadi saya ini gampang dibuat akrab dengan seseorang, ya. Dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan ketiga, kekurangan diri. Saya kurang ketelitian dan kedetailan itu sangat sulit, ya. Tidak sabar. Saya selalu terkadang tidak sabaran dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan tugas. Kurangnya pengorganisasian waktu, ya. Saya juga tidak pandai dalam membagi waktu. Terkadang waktu itu terlalu banyak dan saya bingung untuk membaginya karena saya ya tidak tahu. Kurangnya, dan saya sulit menerima kritik. Kalau saran itu saya masih bisa, kalau kritik kurang sepertinya. Dan terkadang saya kurang percaya diri, karena biasanya saya kurang percaya diri ketika saya kurang yakin apa yang akan saya lakukan itu benar atau salah. Keempat, cara dan strategi untuk meningkatkan self-awareness, yaitu refleksi diri, menghabiskan waktu setiap hari untuk merenungkan pengalaman dan reaksi terhadapnya. Dan kedua, menerima umpan balik. Aktif meminta umpan balik dari teman, keluarga, dan mentor untuk memenuhi atau memahami bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Jadi kita bisa meminta pendapat orang lain seperti teman atau keluarga untuk melihat bagaimana diri kita sebenarnya. Gimana sih kamu? Aku ini kayak orang gimana sih gitu loh. Kayak kita tuh meminta pendapat dari orang lain.
menjaga jurnal, mencatat pikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari untuk memahami pola perilaku dan pemikiran. Dan praktik mindfulness, melatih diri untuk hidup dalam momen ini dan menyadari pikiran, emosi, dan sensasi tubuh. Jadi mindfulness itu kita tuh harus bisa menyadari bahwa kita tuh harus mengerti diri kita sendiri ya. Seperti kita menyadari momen-momen penting yang ada dalam diri kita. Belajar dari kesalahan, ini sangat penting ya teman-teman. Seperti kita melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai kegagalan diri. Jadi kalau kita melihat kegagalan itu bukannya kita malah terpuruk dan jalan di depan. Justru itu menjadi motivasi kita untuk lebih maju ke depannya dan membangun sesuatu yang lebih baik. Nah, jadi teman-teman, setiap mahasiswa dapat mengadaptasi dan mengkonsumisasi strategi ini sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka sendiri untuk mencapai tingkat self-awareness yang lebih tinggi. Nah, jadi itu tadi yang dapat saya jelaskan tentang self-awareness dalam diri saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.